بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ananda yang solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa kalau beraktivitas jangan terlalu banyak ya Ananda. Beraktivitas secukupnya saja, belajar secukupnya, bermain secukupnya, supaya nanti badannya tidak terlalu letih. Dijaga kesehatannya karena sekarang sedang musim corona. Ananda untuk belajarnya juga jangan lupa untuk semangat belajarnya. Kalau ada kendala dalam belajar mata pelajaran apapun silakan ya disampaikan ke ustazah, nanti minta tolong sama uminya. Umi tolong sampaikan ke ustazah Alina, susah di pelajaran ini misalnya, khususnya tematik, nanti bisa sampaikan. Kalau tidak bisa matematika, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian PPKN, PJOK, boleh nanti disampaikan ke ustazah yang mana yang tidak difahami ya. Ananda, hari ini kita insya Allah akan masuk ke subtema berikutnya, yaitu subtema 4, aku suka berkarya. Pada subtema 4 ini, kita sebagai anggota pramuka atau praja muda Karana, tentu kita akan banyak mengisi kegiatan dengan membuat prakarya-prakarya. Membuat prakarya adalah salah satu kegiatan pramuka. Contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan karya itu adalah menulis, melukis, atau menggambar. Kita bisa menggambar lingkungan yang ada di sekitar kita saat kita berkemah. Kita bisa membuat gambar peta saat kita ingin mencatat jalan atau mencari jalan. Menggambar peta, menggambar lingkungan sekitar, itu adalah salah satu prakarya yang bisa kita buat saat kita melakukan kegiatan pramuka. Untuk kegiatan pramuka ini, dengan kita membuat prakarya, itu adalah kegiatan yang bermanfaat. Karena bermanfaat, mari dijadikan sebagai kesukaan dalam membuat prakarya. Atau saat berkarya, Ananda jangan dibebani ya, tapi disukai saja membuat prakaryanya, membuatnya bebas. Terserah, kalau Ananda ingin menggambar pemandangan matahari tenggelam misalnya, boleh, silakan digambar. Jadi saat berkarya dibuat saja yang disukai saat mengisi kegiatan pramuka. Jangan lupa kita belajar subtema 4, aku suka berkarya. Kita suka berkarya. Hari ini insya Allah kita akan belajar subtema 4, aku suka berkarya, pembelajaran 1 dan 2. Materinya pertama insya Allah mengenal mata arah angin dan denah, 2. Membaca data pada diagram, 3. Membuat model rumah-rumahan, 4. Mengenal pikiran pokok membaca denah,
5. Mengenal contoh sikap pengamalan sila Pancasila. 6. Bermain lompat tali. 6 materi ini insya Allah akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita akan mengamati gambar denah dan mata angin. Anda bisa lihat ini adalah gambar denah. Ini adalah gambar denah kota Tania. Ini adalah contoh denahnya. Tania juga membuat denah kelas. Jadi kalau ini denah kota seperti ini ya. Ada jalan ke Pondang, jalan elang, rumah sakit. Nah, di kotanya Tania ternyata posisi bangunannya seperti ini urutannya. Setelah masjid ada toko buku AA dan seterusnya. Nah, Tania juga membuat denah kelas. Denah kelasnya Tania seperti ini. Tania menggambarnya. Oh, kalau di kelas kursinya ada 4 dikali 4 berapa? 16. Ada 16 meja, kursinya 32 ya. Dikali 2 karena setiap meja memiliki 2 kursi. Mejanya ada 16, kursinya ada 32. Kemudian di depannya paling ujung kiri. Kalau kita membalik badan ya, ada di kanan itu meja guru. Kemudian lemari bukunya itu di belakangnya meja guru. Di samping lemari buku ada papan tulis. Kemudian menggambar juga jendela, pintu. Nah, Tania membuat gambar denah kelasnya sesuai kelasnya Tania. Denah adalah gambar yang menunjukkan suatu lokasi atau tempat. Nah, perlu diingat ya pengertian denah. Jadi kalau ditanya apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan suatu lokasi atau tempat. Coba digaris bawahi di buku cetaknya di halaman 186. Denah merupakan gambar yang menunjukkan suatu lokasi atau tempat. Nah, itu digaris bawahi. Di bawahnya digaris bawahi juga. Agar dapat membaca denah, kamu harus mengetahui arah mata angin. Arah mata angin ada 4, yaitu arah utara, selatan, timur, dan barat. Ini di garis bawahi ya Ananda. Untuk mengetahui arah matahari terbit, Ananda bisa mengetahuinya dari Ananda lihat dulu matahari di pagi hari sudah keluar belum. Kalau sudah keluar, Ananda bisa membuka tangan, berdiri tegak menghadap ke arah matahari terbit. Pada saat itu Ananda menghadap ke arah timur, di belakang Ananda arah barat. Rentangkan kedua tangan lurus. Tangan kanan menunjuk arah selatan, sedangkan tangan kiri menunjuk ke arah utara. Jadi jangan lupa Ananda kalau mau melihat atau mengetahui arah mata angin saat matahari terbit, Ananda tinggal keluar rumah, kemudian menghadap mataharinya yang baru terbit, kemudian Ananda meluruskan tangan. Nah, kemudian kalau posisinya ini berarti kalau menghadap ke matahari berarti arahnya ke arah timur. Nah, kalau di belakang Ananda itu adalah arah barat. Ananda tinggal rentangkan tangannya. Kemudian tangannya jangan lupa lurus. Kemudian tangannya ini kan ada kanan dan kiri. Tangan kanan kita menunjuk ke arah selatan, tangan kiri kita menunjuk ke arah utara. Jadi dengan seperti ini kita akan mengetahui arah matahari terbit. Apa cara mengetesnya? Seperti ini. Ini ada hal yang perlu diingat ya Ananda. Pada gambar arah mata angin, arah utara biasanya menunjuk ke atas. Arah ke bawah adalah selatan. Utara di atas, selatan di bawah. Kemudian arah ke kanan adalah timur. Arah ke kiri adalah barat.
Selain arah mata angin, ada pula arah mata angin lain. Nah, selain arah mata angin tadi, juga ada arah mata angin yang lain. Antara selatan dan timur disebut arah tenggara. Antara selatan dan barat disebut arah barat daya. Antara barat dan utara disebut arah barat laut. Antara utara dan timur disebut arah timur laut. Nanti Ananda bisa lihat di halaman 187 untuk gambar arah mata anginnya ya. Ditulisnya bentuknya seperti ini, disingkat utara, TL teluk laut, BL barat laut, BD barat daya, TG tenggara. Nanti Anda bisa lihat di halaman 187 untuk menghafalkannya. Nanti kalau menghafal, sudah dihafal, nanti lebih mudah saat mengingat arah mata angin. Sekarang ada tugas di halaman 188. Ananda bisa diskusikan dengan Umi atau dengan Abi atau dengan saudaranya untuk mendiskusikan pentingnya mengetahui arah. Kenapa Ananda harus belajar arah mata angin? Apa keuntungannya? Nanti ditulis di buku tulisnya ya Ananda. Sekarang kita akan belajar alat untuk mengetahui arah mata angin. Nah, alat ini disebut kompas. Dengan kompas, kita bisa mengetahui arah mata anginnya. Kompas ini Ananda selalu mengarah ke utara. Ananda bisa lihat yang warna abu-abu. Nah, ini adalah jarum kompas. Jarum pada kompas ini akan selalu mengarah ke utara. Jadi jangan lupa alat untuk mengetahui arah mata angin adalah kompas. Sekarang kita akan belajar matematika. Ananda masih ingat tidak ini apa? Ini adalah diagram batang. Diagram batang ini kita bisa mengetahui data sesuai dengan yang ada di diagram batang. Coba Ananda lihat. Ini kalau ditanya kendaraan apa yang paling banyak lewat, kita lihat yang paling tinggi batangnya, diagram batangnya, yaitu yang hijau. Hijau urutan pertama, berarti ini yang paling banyak lewat kendaraannya. Jadi ini adalah diagram untuk mengetahui berapa kendaraan yang sering lewat. Jadi kalau diagram itu Ananda disesuaikan dengan informasi yang ingin disampaikan. Dengan diagram batang yang kita buat, orang lain dapat mengetahui apa informasi yang ingin disampaikan dengan lebih mudah karena tinggal melihat gambar saja, gambar diagram batangnya. Nah, itu tadi yang nomor 1, kendaraan apa yang paling banyak lewat, yaitu sepeda motor sebanyak 35. Nanti ditulis ya Ananda di buku cetak di halaman 189 di bawah. Nomor 1 jawabannya sepeda motor. Nomor 2 kendaraan apa yang paling sedikit lewat? Maka tinggal melihat garis batangnya atau batangnya paling sedikit yang mana, yang warna apa? Yaitu yang warna biru di garis 5, berarti warna biru yaitu kendaraan bis sebanyak 5. Selanjutnya nomor 3, berapa bis yang lewat pada rentang waktu itu? Nah, kita lihat bisnya, ditanya berapa, kalau berapa maka kita tulis jumlahnya, yaitu 5. Tadi nomor 1 tulis sepeda motor, nomor 2 bis, nomor 3 5. Kalau berapa ditulis angkanya ya Ananda. Sekarang kita akan belajar membuat model rumah-rumahan.
Ananda, kita tinggal di rumah. Rumah itu bisa kita buat modelnya. Model rumah-rumahan bisa kita buat. Kita bisa membuat prakarya model rumah-rumahan saat kita melakukan kegiatan pramuka. Nah, misalnya Ananda mau membuat prakarya peta, misalnya membuat denah, tapi denahnya ini langsung ada gambar, ada bentuk rumahnya, maksudnya bisa dipegang. Misalnya tidak hanya gambar, ustazah saya mau buat yang bisa disentuh misalnya. Nah, seperti itu boleh. Nah, cara membuat rumahnya Ananda bisa ikuti model rumah-rumahan ini. Nanti Ananda bisa fotokopi misalnya untuk mengambil model rumah-rumahannya, nanti digunting. Setelah digunting nanti bisa dilipat-lipat, akhirnya membentuk model rumah. Untuk model rumah ini nanti bisa digunting, setelah itu dilem sesuai dengan garisnya. Dilipat sesuai garisnya, ada juga yang dilem. Ya Ananda, jangan dilem semua ya. Nah, ini disesuaikan. Kemudian nanti kalau sudah dikerjakan, Ananda bisa selesai membuat model rumah-rumahannya. Nah, ini contohnya yang sudah jadi. Kalau yang seperti ini disebut maket. Nah, maket itu adalah miniatur bentuk bangunan atau rumah. Jadi miniaturnya itu mini ya. Miniaturnya dengan kita melihatnya, kita bisa mengetahui susunan rumah tadi. Ini disebut maket ya. Maket itu tiruan yang nanti bentuknya miniatur, yang membentuk seperti bangunan atau rumah yang mirip dengan bangunan yang asli. Sekarang kita akan belajar di pembelajaran 2. Kita mulai dengan membaca teks terlebih dahulu. Ananda bisa lihat di halaman 193 sampai 194. Mari kita baca Ananda. SD Pembangunan. Gedung sekolah dasar atau SD pembangunan besar dan bersih. Halaman depannya luas dengan tanaman yang tertata rapi. Sekolah itu dibatasi oleh pagar sekolah. Lingkungan sekolah SD pembangunan tampak bersih dan rapi. Para siswa dan guru nyaman di dalamnya. Mereka selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab penjaga sekolah, tetapi juga warga sekolah SD pembangunan merasa kebersihan menjadi tanggung jawab sesama atau bersama. Menjadi tanggung jawab bersama. Mereka tidak membuang sampah sembarangan. Para siswa melakukan piket membersihkan kelas. Mereka mengadakan pembagian kerja dengan baik. Kita buka di halaman 194. Bulan lalu, SD Pembangunan mendapat juara pertama lomba kebersihan sekolah. Hal itu tidak mengherankan karena semua bagian sekolah bersih dan terawat. Bagian utara adalah tempat parkir, ruang kelas 5 dan 6. Ini Ananda bisa lihat di denah ya Ananda. Nanti disesuaikan dengan Ananda melihat denahnya. Coba kita lihat. Semua bersih dan rapi. Ruangannya ada di mana saja? Kalau di bagian utara tempat parkir, kita lihat di utara ada tempat parkir, ada ruang kelas 5 dan 6. Nah, ini itu di utara. Kemudian selatan ada ruang perpustakaan, ruang tamu, ruang kepala sekolah, dan ruang guru. Kalau yang utara tadi tambah ya, tempat parkir, kantin, penjaga, rumah penjaga sekolah. Kemudian bagian timur, ruang kelas 1, 2, 3, dan 4 serta toilet siswa dan ruang guru. Bagian barat, taman,
dan pintu gerbang. Nah, ini adalah denah ya Ananda. Ananda bisa lihat denahnya. Kemudian disesuaikan dengan arah mata angin. Tata tertib di SD Pembangunan ditaati warga sekolah dengan baik. Warga sekolah hidup rukun dan saling menghormati. Guru mengajar dengan penuh semangat. Para siswa belajar dengan penuh kegembiraan. Sekarang kita akan latihan soal. Di halaman 194 boleh diisi. Nomor 1, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah? Yaitu siapa yang bertanggung jawab? Menjadi tanggung jawab bersama pada warga sekolah. Menjadi tanggung jawab bersama warga sekolah. Nomor 2, sebutkan ruang yang ada di utara gedung SD Pembangunan. Tempat parkir, ruang kelas 5, ruang kelas 6, tambahan juga ya, kantin, rumah penjaga sekolah. Pokoknya yang ada di atas. Nomor 2, sebutkan ruang yang ada di bagian utara gedung SD Pembangunan. Nah, maka kalau dia bertanya bagian selatan, nah kalau selatan ini kita lihat di bawah, perpustakaan, ruang tamu, ruang kepala sekolah, dan ruang guru. Selanjutnya bagian timur. Bagian timur tadi yang mana? Bagian timur ruang kelas 1, 2, 3, 4, toilet. Nah, ini yang ada di timur. Kemudian yang ada di barat. Barat taman dan pintu gerbang. Nanti diisi ya Ananda di buku cetaknya. Sekarang kita akan belajar melakukan permainan lompat tali. Permainan ini bisa kita lakukan saat kita kegiatan Praja Muda Karana atau Pramuka. Untuk permainan lompat tali ini usahakan kita mainnya bergembira. Jangan ini ya. Jangan berkelahi, bermainnya gembira sama-sama, gantian. Kalau ada yang mau lompat tali gantian. Nah, ini permainan lompat tali ini adalah permainan yang mengasyikkan. Kita bisa bergembira bersama teman, belajar bekerja sama. Jika pada permainan lompat tali, maka ada yang memegang tali dan ada yang melompat. Nah, ini caranya ya adalah dengan satu memegang tali dan satunya melompat. Sekarang kita akan belajar mengembangkan rasa cinta tanah air. Ananda, saat kita tinggal di Indonesia, tentu kita akan melihat adat dan budaya yang beraneka ragam. Ada yang adat dan budaya Jawa, adat budaya Dayak, adat budaya Bugis, ada adat budaya ke tempat-tempat yang lain. Nah, kita tetap harus menghargainya. Alhamdulillah sudah selesai. Selamat mengerjakan tugas ya Ananda. Jangan lupa tugas hari ini hanya satu, yaitu tugas di halaman 188 yang dikerjakan di bawahnya ya. Jadi jangan lupa hari ini tugasnya satu aja ya Ananda, satu saja di halaman 188 diskusi. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat belajar Ananda. Semangat terus belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.